Halo Sobat Podcast, selamat siang. Kembali lagi bersama saya, Aaron Michael Billy Daryl Abda, selaku MC dalam program Oase, obrolan asik seputar sekolah. Hari ini Room Podcast kedatangan kakak-kakak cantik dan ganteng nih. Mau tahu? Yuk kita kenalan dulu. Mulai dari kakak di sebelah saya nih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Blessing Mulai Sidaya dari kelas 12 IPA 4. Selanjutnya, Halo, perkenalkan nama saya Cindy Kalista dari kelas 11B. bagaimana kabar kakak berdua nih? Baik. Bagaimana nih perasaannya menjadi narasumber di Room Podcast ini? Untuk kakak Blessing dulu. Yang pastinya senang banget karena kan pertama kalinya diundang dalam acara podcast sekolah. Selanjutnya untuk Kak Cindy. Saya juga senang banget karena ini juga pertama kalinya bagi saya untuk menjadi narasumber di podcast ini. Jadi Sobat Podcast, mereka berdua ini adalah pemenang juara 1 Lomba Keagamaan tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara kategori membaca Kitab Suci. Baik Kak, kita langsung ke obrolannya ya. Boleh. Yang pertama, sudah berapa kali kakak mengikuti lomba keagamaan? Untuk kakak Blessing dulu nih. Kalau saya sendiri sudah mengikutinya 2 kali, lomba membaca kitab suci tingkat kabupaten dan provinsi. Untuk Kak Cindy? Kalau saya ini baru pertama kalinya saya mengikuti lomba baca kitab tingkat kabupaten dan provinsi. Bagaimana rasanya menjadi pemenang juara 1 lagi untuk Kak Blessing dulu nih? Ya pastinya senang banget lah karena kan puji Tuhan masih diizinkan untuk bisa mewakili sekolah lagi di dalam tingkat kabupaten dan provinsi. Untuk Kak Cindy kan baru pertama kali mengikuti lomba tingkat keagamaan ini. Nah kakak ini kalau boleh tahu juara berapa sih? Kalau saya ini kan pertama kalinya saya ikut. Nah, saya baru pertama kali mengikuti lomba tingkat kabupaten, saya mendapatkan juara 1 tingkat kabupaten. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Untuk mencapai titik ini menjadi juara, tentunya persiapannya tidak mudah dong. Bisa diceritakan persiapannya sebelum lomba Kak Cindy? Nah, kalau untuk persiapan, karena saya baru pertama kali dan masih banyak yang harus saya pelajari, saya diundang untuk mengikuti lomba ini itu dengan waktu yang sebentar. Karena secara mendadak saya ditelepon oleh guru pembimbing saya untuk mengikuti lomba ini. Dalam waktu 2 hari, kami dari hari pertama itu melakukan latihan seharian dan hari keduanya kami langsung tag video untuk mengikuti lomba tingkat kabupaten secara online. Apa saja kendala yang kakak berdua alami? Dari Kak Blessing dulu nih. Kalau kendala dari saya yang pertama waktu untuk persiapan. Karena waktu untuk persiapan betul-betul sangat singkat. Jadi menjadi kendala juga buat kami untuk mempersiapkannya. Terus yang kedua dari jaringan dan batas untuk mengirim video. Jaringannya sangat susah. Terus yang untuk mengirim videonya itu dibatasi. Jadi nggak bisa video besar. Jadi betul-betul kita harus kompres bagaimana caranya biar video itu bisa dikirim dengan filenya. Jadi ya itulah kendalanya. Baik, untuk Kak Cindy? Kalau kendalanya untuk saya, karena saya baru pertama kali, kendala yang saya hadapi itu yang pertama mulai dari waktu latihan ini. Kan saya masih banyak yang harus saya pelajari. Jadi dalam waktu yang sebentar saya agak sulit untuk melatihkan bagaimana intonasi dan cara menyampaikannya. Kemudian dalam pengiriman video, jaringan untuk mengirim video ini juga sulit ya. Karena waktu itu lagi ada bermasalah dengan jaringan di daerah saya. Selain itu, pada saat tag video juga, kami tag video tuh tidak sekali saja, kami berulang kali, bahkan memakan waktu yang cukup lama. Itu saja. Untuk Kak Blessing nih, khusus untuk lomba agama Kristen, berapa kategori nih Kak? Dari tahun ke tahun itu satu, yaitu cuma membaca kitab suci secara indah. Pertanyaan selanjutnya, saya pernah mendengar perlombaan lain selain membaca kitab, seperti membaca Mazmur atau lomba bertutur kata kitab suci. Itu bedanya di mana Kak? Apakah kakak berdua pernah mengikutinya? Dari Kak Blessing dulu nih. Kalau saya masalah lomba bermazmur dan bertutur kata kitab saya belum pernah mengikuti. Nah, menurut saya bermazmur kayaknya itu cuma membaca di Mazmur doang. Jadi kita di pilihannya cuma di Mazmur. Nah, kalau di bertutur kata itu cuman
ada kitab memang khusus buat dituturkan. Kami tidak paham konsepnya gimana. Pertanyaan selanjutnya, terkait perlombaan membaca kitab, Kak, bagian mana yang sulit untuk dilakukan? Kan biasanya ekspresi, intonasi, dan lain-lain harus selaras kan, Kak? Kalau dari saya sendiri, yang pertama mempertahankan power suara. Nah, itu sangat berat awal-awal. Karena kita mempertahankan suara, bagaimana kita mempertahankan suara, tapi intonasi dan yang lainnya itu mengikuti dan tetap berjalan. Jadi memang agak berat di power suara. Untuk Kak Cindy? Kalau saya bagian dari pembulatan suara itu cukup sulit bagi saya karena dalam waktu yang sebentar dan pertama kalinya saya untuk belajar suara bulat itu juga susah bagi saya. Selain itu mempertahankan emosional serta intonasi itu juga sulit. Berarti nggak sia-sia kakak ini belajar ya? Iya. Oh, jelas dong. Pertanyaan selanjutnya, kakak berdua juga ikut seleksi tingkat provinsi secara offline. Bisa diceritakan perbedaannya saat lomba offline dan online dan bagaimana tantangannya kalau lomba tingkat provinsi? Untuk Kak Blessing dulu. Kalau online, jadi kita nggak bisa melihat. Jadi kita rasa gugup kita nggak setinggi dan separah di provinsi. Jadi kita masih berani. Nah, ketika di provinsi mungkin rasa gugup kita, rasa deg-degan kita berlebihan. Tapi puji Tuhan masih bisa di handle. Jadi masih bisa dilakukan lah. Untuk Kak Cindy? Kalau saya di perlombaan ini saya agak merasa ada ketidakadilan karena pada saat kalau misalnya lomba tingkat kabupaten itu kan dilakukan secara online, kita tidak bisa menyaksikan bagaimana orang lain mengikuti lombanya. Nah, sedangkan kalau di tingkat provinsi ini dilakukan secara offline. Nah, tahun ini lomba keagamaan yang khusus untuk agama Kristen yaitu membaca kitab itu dilakukan secara tertutup. Nah, itu yang membuat saya merasa tidak adil karena tahun lalu perlombaan yang offline ini dilakukan secara terbuka. Nah, dari situ muncul rasa ketidakadilan dan curiga. Ya, karena penilaiannya pun kurang sesuai sama juknis juga. Itu sih. Khusus kakak Blessing, kalau tidak salah kakak juara provinsi di tahun lalu. Nah, mengapa di tahun ini belum mencapai prestasi yang sama di tahun lalu? Apakah persaingannya di tahun ini cukup ketat atau persiapan kakak yang belum maksimal nih? Kalau masalah persaingan sih enggak, dan persiapan juga saya rasa itu sudah matang. Cuman lebih ke sistem penilaian. Jadi banyak hal-hal yang enggak betul-betul di luar pemikiran kita. Mulai dari lomba membaca kitab suci secara indah diganti menjadi lomba membaca kitab. Nah, ini sudah dilihat dari sini sudah mulai menjadi suatu perbedaan. Terus dari penilaiannya juga kita tahun lalu bagaimana kita membuat kitab itu secara indah, bagaimana kita membuat orang itu tertarik, bagaimana orang itu membuat menghayati, bagaimana orang membuat kita bagaimana kita membuat orang menjadi kayak terhanyut di dalam kita membacanya. Kalau tahun ini betul-betul penilaiannya cuman kita harus membacakan kitab. Baru penilaiannya juga Membacanya sesuai. tidak sesuai. Baru tahun lalu cuman 1 kitab, sedangkan tahun ini kita disuruh cuman baca 4 kitab dan itu dikasih waktu cuman nggak sampai 1 jam kita harus sudah membaca 4 kitab. Nah, ini juga menjadi kesulitan yang banget sih, karena kan nggak ada persiapan, nggak ada di juknis, terus penilaiannya sangat-sangat berbeda. Makanya mungkin tahun ini belum rezekinya aja. Dan untuk Kak Cindy nih, hal terberat apa yang kakak alami saat perlombaan tingkat provinsi? Sama halnya dengan Blessing yang saya itu bagian membacakan 4 kitab. Nah, di juknis itu hanya disuruh memilih salah satu dari kitab pilihan. Sedangkan yang kita baca harus ada 4. Nah, itu kendalanya di situ sih, karena yang kita pelajari beda dengan yang harus kita bacakan gitu. Kemudian bagaimana tanggapan kakak terkait pendampingan yang dilakukan guru pendamping dalam mempersiapkan kakak berdoa untuk lomba? Untuk kakak Blessing dulu nih. Luar biasa banget sih pendampingan dari guru-guru kami, baik Bu Ice maupun Bu Mardia. Apalagi Bu Ice dampingi kami terus mulai dari latihan bahkan sampai kami tingkat provinsi. Bu Ice selalu dampingi, selalu berdoa terus siang dan malam. Bu Ice nggak pernah putus-putus doa. Makanya luar biasa banget sih Bu pendamping kami, yaitu Bu Ice.
Untuk Kak Cindy? Ya benar, luar biasa banget sih itu Bu Ica dan Bu Mardia, karena kami pun dari latihan yang full itu Bu Ica sampai rela nggak tidur siang demi mengajar kami, sampai kami pulang larut malam jam 12 kan 11 kemarin. 12 Ya, kayaknya. sampai jam 12 Lama ya? sampai besoknya lagi kami pulang sore karena take video yang berulang-ulang. Kemudian pada saat kami pergi juga Bu Mardia dan Bu Ica mendampingi kami, bilang semangat sampai kami pun walaupun tidak menang di tingkat provinsi, mereka juga tetap memberikan dukungan yang luar biasa. Baik, kita ke pertanyaan terakhir nih Kak. Pesan untuk adik-adik kakak berdua yang akan mengikuti perlombaan di tahun depan, hal-hal apa saja yang perlu disiapkan? Dari Kak Blessing lagi nih. Kalau bisa mulai dari sekarang yang perlu dipersiapkan yaitu rajin-rajin baca Alkitab. Karena selain membaca Alkitab bukan cuman buat lomba, tetapi biar kehidupan kita menjadi lebih baik, perilaku kita, sifat kita menjadi lebih baik. Jadi kita tidak sembrono. Terus pesan yang kedua, tetap semangat mengikuti lomba baik kabupaten maupun provinsi. Banyak berdoa dan yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan semuanya. Untuk Kak Cindy? Sama juga kalau untuk saya kan supaya mengurangi risiko kendala yang akan terjadi, kalian bisa berlatih lebih giat lagi untuk persiapan tahun-tahun berikutnya, baik itu dalam pembacaan kitab suci dan lomba keagamaan yang lainnya. Dan juga tetap semangat, karena kita jangan pesimis duluan, jangan nervous duluan, kita harus yakin kalau kita tuh bisa saja. Untuk menutup obrolan kita, saya punya satu pantun nih. Nonton film tentang cerita dunia fantasi. Asik nonton sambil berurai air mata. Selalu semangat menjadi siswa berprestasi untuk kemajuan Semarajaku tercinta. Saya MC pamit undur diri, selamat siang.